Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya selaku pendiri komunitas Life Inspiration akan membahas sesuatu hal dasar yang akan dipelajari di dalam komunitas Life Inspiration. Di dalam komunitas Life Inspiration, saya selaku pendiri sudah menyusun kurikulum atau pedoman di dalam belajar di komunitas Life Inspiration. Dan ketika 10 skill ini bisa dikuasai, menurut saya seorang tersebut akan memiliki sebuah gelar yang menurut saya gelar yang istimewa ya. Gelarnya apa? Gelar multi talent skill. Jadi kita seperti seseorang yang mempunyai banyak kemampuan dalam berbagai bidang. Jadi gitu. Sebenarnya tidak harus 10 skill harus dikuasai, enggak harus. Satu skill ya dikuasai, saya yakin itu akan berdampak positif buat diri kita, buat orang tua, keluarga maupun organisasi. Pasti kok satu aja. Nah, dari 10 skill apa saja itu? Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu tentang mindset. Nah, mindset itu ya bahasa mudanya pola pikir atau keyakinan dalam diri. Sepengalaman Fahru ketika sekolah, ketika organisasi, nah itu jarang banget untuk diajari tentang mindset. Makanya kita di komunitas ini akan belajar tentang hal itu. Terus yang kedua tentang apa? Tentang kepribadian introvert dan extrovert. Banyak orang itu salah mengartikan introvert itu banyak pendiamnya. Introvert banyak menyendiri. Bahkan introvert dikenal sebagai orang yang negatif. Sebenarnya enggak, cuma pemahaman itu aja yang belum dipahami tentang introvert dan extrovert. Makanya di sini akan dibantu memahami, oh introvert itu kayak gini, extrovert itu kayak gini. Jadi biar lebih paham lagi. Terus apa yang skill yang ketiga tentang komunikasi. Gitu. Kita berkomunikasi terhadap one on one atau saya dengan kamu itu baik atau enggak. Makanya diajarin cara komunikasi lebih ke internal kita ya. Kita komunikasi dengan satu orang, 2 orang gitu ya. Terus skill yang keempat, manajemen emosional. Nah ini penting ya buat anak muda tentunya. Anak muda itu kadang tidak suka dengan proses. Kadang ada apa marah, sedikit-sedikit marah. Untuk emosionalnya apa ya? Sulit untuk mengendalikan. Jadi mudah marah, terus sering susah. Nah, itu kan malah repot. Jadi naik turun. Makanya manajemen emosional itu kita harus mempelajari biar kita itu tidak naik turun dan tidak jalan stagnan. Terus skill yang kelima tentang apa? Public speaking. Nah, ini gencar-gencarnya di media sosial, bahkan organisasi. Siapapun ya harus bisa tentang public speaking, menyampaikan informasi di banyak orang. Kalau kita nggak bisa ya wajar aja ya. Jadi kita harus berlatih lah dari sejak muda public speaking.
Skill yang keenam tentang berpikir kritis. Ini kebanyakan di kalangan mahasiswa ya, tetapi tidak menutup kemungkinan pelajar berpikir kritis ya nggak masalah, karena itu udah bagus kayak gitu. Berpikir kritis lebih mendalam, orang yang kerja nggak masalah, tidak harus anak kuliah. Makanya di sini belajar bersama nanti. Terus yang ke-7 tentang manajemen waktu. Kalau orang nggak bisa manajemen waktu, tentunya ya sulit berkembang. Pasti biasanya nanti akan stagnan atau hanya sekedar ikut-ikutan komunitas, nggak bisa loyalitas sepenuhnya. Terus skill yang ke-8 tentang kepemimpinan. Kak, saya kan nggak tipe jadi nggak menjadi orang yang di depan, nggak harus jadi ketua ya. Kepemimpinan ini ya di diri kita sendiri yang paling dasar ya, karena kalaupun nggak ikut organisasi, kita kan ya emang jadi pemimpin buat diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab di diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab di diri kita sendiri ya wajar aja, misalnya masih gini aja. Makanya diajarin biar punya pemimpin yang bagus, kita itu memimpin diri kita itu lebih bagus lagi, ada perkembangan dari hari ke hari lebih baik. Terus skill yang ke-9 personal branding. Nah ini personal branding yang misalnya nih ingin terkenal gitu, jadi caranya gimana, nah nanti diajarin. Terus skill yang terakhir tentang problem solving. Tidak menutup kemungkinan banyak kok yang orang udah sukses masih ada masalah. Emang itu hukum alam, nggak bisa kita hindari. Udah punya mobil, rumah, istrinya cantik, ya wajar lah, pasti akan punya masalah. Makanya diajarin problem solving. Gimana sih menyelesaikan masalah dengan akal yang sehat, nggak mudah marah, terus dengan keputusan yang baik kayak gitu. Dari 10 skill tadi, satu skill aja itu udah ngefek banget menurut saya. Jadi bisa dikuasai satu skill dulu yang kita mampu di situ. Kalau bisa lebih dari satu, ya alhamdulillah banget, bersyukur ya gitu. Karena tidak semua orang bisa menekuni dari berbagai bidang. Sebenarnya banyak sekali bidang, tetapi 10 bidang tadi insya Allah akan bermanfaat banget untuk teman-teman semua. 10 bidang tadi, pilih salah satu. Kak, saya milih 3, boleh nggak? Boleh, terserah ya gitu. Jadi tidak ada larangan. Kalau di komunitas Life Inspiration ya menyediakan 10 itu, dan akan dipelajari entah 1 bulan sekali atau bagaimana, nanti atau ada diskusi dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang multi talent skill, atau seseorang yang mempunyai banyak kemampuan di berbagai bidang. Kalau kita punya kemampuan di berbagai bidang, kita nanti enak ketika hidup dimanapun ya, nggak kaget, nggak mudah kaget kayak gitu. Kita bisa skill itu karena sudah menyiapkan sebelumnya kayak gitu. Bukankah yang sebaik-baiknya itu disiapkan dulu, bukan mendadak ya. Kita itu berjuang sebelum terdesak. Nah itu kan lebih bagus daripada berjuang waktu terdesak. Nah itu malah nggak bagus ya. Jadi mumpung kita masih muda, apalagi yang umurnya masih di bawah 20, ya teruslah semangat. Jadi kayak gitu. Jadi komunitas Life Inspiration akan membantu baik secara personal, nanti dibantu mengenai permasalahan, cara menyelesaikannya. Oh ternyata problemnya ini, insya Allah akan dibantu bersama
komunitas Love Inspiration. Kita belajar bersama, sukses bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.